Halo, apa kabar semuanya? Kita masih di uji kompetensi 5, kelas 9 tentang bangun ruang sisi lengkung. Kita masuk ke nomor 12 ya. Kita pahami dulu soalnya. Gambar di samping merupakan coklat berbentuk kerucut yang dibagi menjadi bagian A, B, C, dan D. Tinggi tiap-tiap bagian adalah X di sini ya. Artinya masing-masing kerucut ini memiliki tinggi yang sama. Dalam hal ini maksudnya adalah kerucut terpancung. Oke. Lalu kita akan pahami dulu ketika tinggi ini dimisalkan dengan X, artinya kita bisa mengatakan bahwa di sini tinggi untuk D itu sama dengan 1, lalu tinggi untuk C itu sama dengan 2, lalu tinggi untuk B sama dengan 3, dan tinggi untuk yang A itu sama dengan huruf besar ya. Tinggi untuk A-nya adalah 4. Oke. Kemudian mengacu dari kesebangunan dan di sini punya perbandingan yang bersesuaian itu sama, maka di sini R-nya kita berikan 1, lalu ini 2, kemudian ini 3, dan RA-nya adalah 4. Oke. Karena dalam luas ya, ini kita akan akan bicara tentang permukaan, luas permukaan. Kita butuh S. Di sini S D itu kita akan melihat dari jika ada bangun ini 1, kemudian ini 1, maka di sini adalah akar 2 ya. Ini bangun istimewa, sudut istimewa. Kemudian untuk S yang C-nya adalah 2 akar 2 karena dia sisinya 2 ya. Lalu untuk S yang B sama dengan 3 akar 2. Dan yang S yang A adalah 4 akar 2. Oke. Secara lisan saya akan katakan dulu ketika kita bicara tentang perbandingan luas, kita coba lihat misalkan luas permukaan yang A adalah luas alas yang A ini yang besar, kemudian ditambah dengan luas selimut, dalam hal ini adalah selimut terpancung, kemudian ditambah dengan luas tutup, di mana luas tutup ini akan sama dengan luas alas kerucut yang B. Oke. Kalau di A dia sebagai tutup, kalau di B-nya dia sebagai alas. Begitu ya. Oke. Kita akan menuju ke yang pertanyaan A. Tentukan perbandingan luas permukaan A dengan luas permukaan B. Oke, sekarang kita akan tuliskan. Ini boleh ditutup nggak apa-apa ya, masih bisa dipahami ya. Oke, jadi secara umum itu luas permukaan itu sama dengan luas alas ditambah luas selimut ya, selimut ditambah luas tutup. Nah begini. Kemudian luas alasnya kita misalkan dengan pi R besar ya, kuadrat, ini alas, kemudian ditambah. Nah ini selimut ini adalah selimut kerucut terpancung namanya ya, selimut terpancung. Misalkan kita lihat yang A seperti itu, A dia akan menjadi ya luas selimut
A itu yang besar dikurangi dengan luas selimut yang kecil. Yang kecil itu yang termuat di selimut BCD ya. Oke. Terus kemudian yang tutupnya adalah V R kuadrat. Ya. Sekarang kita masuk ke membandingkan. Misalkan ada luas A berbanding dengan luas permukaan B. A-nya, R-nya adalah tadi 4 ya. Pi ini 4 kuadrat ditambah dengan Pi ini 4 kuadrat 4 kuadrat 4, terus kemudian S-nya adalah 4 akar 2. Oke. Dikurangi dengan yang kecil yang 3, jadi dia Pi R-nya adalah 3, S-nya adalah 3 akar 2 ya. Lalu ditambah dengan tutup. Tutupnya adalah Pi berapa? 3 ya. 3 kuadrat. Lalu per ini adalah yang A. Ini adalah yang B ya. Berarti ini kita tuliskan di sini ya. Jadi Pi R 3 kuadrat begitu. Lalu ditambah dengan Pi 3 kuadrat mana tadi? Sebentar. Ini untuk yang B luas kuadrat, ini R, ini S 3 kuadrat begitu ya. Maaf, ini selalu salah saya. Lalu dikurangi dengan yang C ya. Yang C itu Pi R-nya adalah 2 dikali dengan S-nya adalah 2 akar 2. Kemudian ditambah dengan Pi 2 kuadrat. Oke. Terus kemudian kita tuliskan Pi di luar, lalu dalam kurung 4 kuadrat ini 16 ditambah dengan 4 kali 4 16 akar 2 ya. Kemudian ini 9 akar 2 ditambah 9. Oke. Per yang bawah 9, Pi-nya Pi 9 ditambah 9 akar 2. Aduh, ini akar 2. Lalu dikurang 4 akar 2 ditambah 4. Ya, begitu ya. Lalu sama dengan Pi-nya dicoret. Dicoret seperti ini. Kita tuliskan yang atas. Ini 16 ditambah dengan 9 25. Kemudian 16 dikurangi 9 7 akar 2 per ini 13. Kemudian ditambah, ini ditambah ya, 5 akar 2. Jadi perbandingan luas permukaan A berbanding luas permukaan B masih dalam bentuk yang agak tidak bagus angkanya ya. Boleh juga ini dibuat menjadi disederhanakan dengan merasionalkan penyebut, tapi itu hasilnya akan tetap tidak baik angkanya ya. Jadi biarkan saja tetap seperti ini, tidak apa-apa ya. Oke. Jadi inilah perbandingannya. Kemudian untuk menuju ke yang pertanyaan yang B, yaitu LB banding LC ya. Jadi luas B banding luas C. Boleh kita menggunakan ini secara lengkap ya.
Toh nanti pada akhirnya pi-nya itu akan dicoret ya. Pi-nya itu akan dicoret, maka kita gunakan angka saja supaya lebih simpel. Tapi kalau kalian ulangan, kalian boleh gunakan secara lengkap seperti ini ya. Jadi kita akan ambil angka-angkanya saja ya. Sekarang kita lihat, kita naikkan saja begini. Luas permukaan yang B itu yang ini ya, yang B. Jadi dia akan menjadi ini 9 itu ya, ditambah 9 akar 2 pasti akan dikurangi dengan yang C. Ini yang C ya, 4 akar 2 ditambah 4, kemudian per 4 ditambah 4 akar 2 pasti akan dikurang dengan yang D ya, yaitu 1 akar 2 ditambah 1. Kemudian yang B kita sudah punya ini, yang bawah ya, berarti dia 13 ditambah 5 akar 2 lalu per ini ditambah 5 dikurang 3 akar 2, begitu ya. Oke, kemudian yang pertanyaan yang C itu luas permukaan C per luas permukaan D ya. Kita sudah punya yang C adalah ini ya, boleh ditulis langsung atau kita akan tulis agak lengkap seperti ini ya, 4 ditambah 4 akar 2 dikurangi 1 akar 2 ditambah 1 per yang D nya adalah 1 ditambah akar 2. Oke, karena ini sebagai luas alas ditambah luas selimut ya. Terus kita tuliskan ini adalah ini ya, sama 5 ditambah 3 akar 2 per 1 ditambah akar 2. Oke, jadi inilah perbandingan yang C dengan yang D. Oke, selesai ya sampai di sini. Semoga bisa dipahami, dan kalau ingin lebih jelas, lebih lengkap mulai dari yang B, kalian bisa tuliskan lengkap seperti yang A seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya adalah nomor 13. Nomor 13. Perhatikan kembali pada soal nomor 12, tentukan perbandingan volume ya. Kita akan menuju ke perbandingan volume. Oke. Perbandingan volume sini ya. A, B, B, C, C, D sama dengan yang nomor 12 ya. Kita akan mulai secara umum dulu. Volume itu rumusnya adalah sepertiga pi R kuadrat T. Ini rumus secara umum ya. Jadi harus dipahami dulu bahwa secara umum rumusnya ini. Kemudian kita akan menuju ke perbandingannya ya. Yang A, volume A berbanding volume B. Ya. Kita akan tuliskan sepertiga pi RA kuadrat TA ya. Oke. Itu akan dikurang dengan sepertiga pi RB kuadrat TB. Mengapa begitu? Karena yang A ini adalah kerucut terpancung ya, kerucut terpancung. Kemudian per, dimana yang B nya adalah sepertiga pi RB kuadrat TB dikurangi dengan kerucut yang di atasnya, yang C, sepertiga pi RC kuadrat TC. Nah seperti itu ya. Lalu kita keluarkan sepertiga pi nya, sepertiga pi dalam kurung ya, kita masukkan tadi kita punya RA ya,
RA-nya adalah 4 kuadrat, TA-nya juga 4 ya. Dikurangi, ini dikurung, sepertiganya keluar ya. RB-nya adalah 3 kuadrat, TB-nya 3. Oke, per sepertiga pi keluar ya. Ini sepertiga, ini sepertiga. Kemudian ini sama dengan yang kanan ya. 3 kuadrat kali 3. Lalu dikurang dengan yang C. C-nya adalah 2 kuadrat dikurangi dengan dikali dengan 2. Lalu ini dicoret. Tuliskan hasilnya. Yang atas adalah 4 kali 4 ini 16 kali 4 64 dikurangi dengan 27 per 27 dikurangi 8. Oke, jadi sama dengan ini 37 berbanding 19. Jadi FA berbanding FB sama dengan 37 berbanding 19. Oke. Lalu saya akan geser ke sebelah kirinya saja. Kemudian yang B itu adalah FB banding FC ya. Nah, kita punya FB yang mana? Ini yang bawah ya. Lalu boleh nggak ditulis seperti yang nomor 12? Boleh. Toh kemungkinan akhirnya kalau misalkan ditulis lengkap seperti ini, sepertiga pi-nya akan dicoret ya. Jadi kita cukup tuliskan yang bawah saja. Jadi FB-nya kita ambil yang ini nih supaya lebih kelihatan ya. 3 kuadrat dikurangi dengan 2 kuadrat kali 2 ini kali ya. Per C-nya akan di 2 ini ya. 2 kuadrat kali 2. Kemudian dikurangi dengan yang D ya. Yang D berarti 1 kuadrat kali 1. Ini adalah 27 ya. 27 dikurangi 8 per 8 dikurangi 1 ya. Jadi sama dengan 19 berbanding 7. Oke. Volume B banding volume C sama dengan 19 banding 7. Kemudian untuk yang C, volume C berbanding dengan volume D. Kita akan ambil volume C-nya adalah ini. Kita tuliskan 2 kuadrat kali 2 dikurangi 1 kuadrat kali 1 per volume yang D adalah 1 kuadrat kali 1. Itu saja ya. Jadi sama dengan ini 8 dikurangi 1 berbanding dengan 1. Jadi sama dengan 7 berbanding 1. Volume C berbanding volume D sama dengan 7 berbanding 1. Selesai. Oke. Ya, cukup sekian untuk uji kompetensi 5 nomor 12 dan nomor 13. Semoga bisa dipahami. Saya akan ulang kembali ketika kamu tidak begitu memahami angka-angka yang dibuat simpel seperti ini, walaupun ini merupakan sebuah pola yang teratur, kalian bisa tuliskan secara lengkap seperti ini. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di soal yang lain. Sampai jumpa dan tetap semangat ya.